Pengalaman ngajarin fotografi dilihat Menteri Pendidikan, rektor, wih seru banget dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain. Yang lainnya adalah pengalaman dapetin mahasiswi cantik atau peserta private workshop fotografi yang cantik-cantik. Seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Fotografer Newbie. Iya. Dan kalau beberapa seri yang kemarin kita udah bahas mengenai, bagaimana cara-cara atau pengalaman-pengalaman memotret. Kali ini saya juga akan, menceritakan pengalaman-pengalaman saya ketika mengajar. Nah, karena mengajar ini sesuatu hal yang iya, menurut saya itu passion banget ya. Saya sudah ngajar tuh, lebih dari 13 tahun. Dan selama mengajar itu banyak sekali cerita-cerita yang nggak semuanya itu happy. Ada juga cerita-cerita yang nggak happy. Nah, ceritanya itu seperti apa? Nah, saya mau nyontek dulu nih di handphone ya, karena kalau nggak gitu nanti kita ceritanya bisa panjang kali lebar nih ya. Nah, pertama kenapa sih saya suka ngajar gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ditanya kenapa suka ngajar, basic-nya sih karena suka ngomong dulu ya. Sebenarnya, saya tuh dulu emang suka ngomong dan ngomongnya ini kadang dulu emang ngelantur, nggak tahu, nggak jelas, pokoknya asal ngomong aja nggak bisa diem. Tapi ya karena bertambahnya usia ya dari SMP ke SMA dan akhirnya kuliah dan akhirnya ngerti, wah pas kuliah dulu juga sampai jadi ketua hima gitu kan. Jadi emang suka organisasi dan suka ngomong juga sih. Dan ternyata ketika dapat momen, kayak fokus group discussion gitu, di kampus ya kan, terus ternyata, saya suka bicara, presentation, terus, dan menjelaskan sesuatu yang mungkin orang-orang nggak tahu dan dari situ saya mulai punya ketertarikan atau passion dalam dunia sharing ilmu. Nah dari situ banyak sekali tawaran-tawaran, ya antar kuliah lah mahasiswa yang kecil-kecil gitu ya, dan dari situ saya mulai merasakan bahwa ngajar nih enak banget karena dengan ngajar tuh kayak kita ngasih atau deliver ilmu atau deliver pengalaman yang kita punya ke orang lain dan akhirnya kita juga bisa dengerin pengalaman-pengalaman dari orang lain yang jadi lawan bicara kita. Jadi emang ngajar itu jadi kayak passion dan kalau ditanya kenapa sih kok suka ngajar? Ya itu tadi karena kayak suka gitu loh. Ya ya suka gitu. Terus oke, jadi dari suka akhirnya ya keturutan lah sampai sekarang suka ngajar kayak gitu. Dan, cerita mulai nih ada contekan lagi, cerita mulai mengajar secara profesional. Ini sebenarnya ini titipan-titipan nih dari orang-orang lain sekitar nih. Cerita pertama kali mengajar profesional, ada yang nggak profesional? Iya ada sih. Yang nggak profesional tuh, ya cuman ngajar di sebuah forum yang nggak jelas gitu. Nggak jelas tuh kayak gimana sih, ya cuman nongkrong di kafe terus ketemu sama orang-orang yang nggak ngerti fotografi terus ngajarin, itu yang nggak profesional. Di profesional, itu emang jadi profesi maksudnya ya. Jadi pertama kali ngajar di, kampus. Nah ini di kampus ini dulu saya pertama kali ngajar itu secara profesional itu di tahun 2012, yang bukan undangan-undangan ya, sebelum tahun 2012 sih undangan-undangan sudah ada. Tapi ini yang ngajar sebagai dosen. Nah, dosennya ini bukan dosen tetap, namanya adalah DLB, dosen luar biasa. Jadi saya ngajar di sebuah kampus namanya adalah Stikosa AWS Surabaya. Itu pertama kalinya saya dapat kesempatan ngajar, secara penuh ya, tapi, LB luar biasa. Dosen luar biasa itu di tahun 2012 ya, jadi saya benar-benar fokus menjadi, penanggung jawab utama dalam kelas, waktu itu namanya kalau nggak salah namanya adalah komunikasi fotografis. Jadi komfis, nah itu komfis. Komunikasi fotografis ini sebenarnya belajar ngajarin tentang basic fotografi ke mahasiswa-mahasiswi yang mana jurusan mereka itu adalah jurusan kalau nggak salah ya, jurusan public relation, jurusan mass communication dan journalism. Nah jadi 3 itu digabung jadi satu satu kelas di kelas saya. Dan ya itu
pertama kalinya ngajar, secara profesional ya. Sebelum-sebelumnya sih saya sudah ngajar di Universitas Ciputra, tapi sebagai tutor ya. Jadi kayak dalam kelas tuh sudah ada dosen fotografinya, tapi saya bantuin dosen tersebut untuk, mengkoordinir, mahasiswa-mahasiswi yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, jadi saya anggap itu masih belum, dan di 2012 saya menjadi, kayak pemimpin utama dosen untuk mata kuliah komunikasi fotografis, dan itu pertama kalinya banget dan seru banget sih rasanya. Dan, ini ada suka duka nih contekannya nih. Suka duka, suka ya, kalau suka sih banyak banyak lebih banyak sukanya daripada dukanya, karena emang udah passion ngajar kan ya. Jadi sukanya itu ketemu banyak mahasiswa gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita jadi tahu nih sebenarnya mahasiswa itu kayak yang lagi update apa gitu kan. Jadi dulu tuh saya kan nggak ngerti yang lagi update di mahasiswa itu apa aja, lagi suka apa, pengen pengen apa, itu saya nggak tahu. Dan kondisinya waktu itu, akhirnya jadi tahu banyak nih mahasiswa itu sukanya apa. Jadi itu seru sih. Terus habis itu, update ilmu. Kadang saya tuh ngajar misalnya tentang kamera nih. Kamera yang sekarang itu ada kamera, let's say waktu itu ngajarnya adalah DSLR gitu ya. DSLR itu bagus banget, dan ada kamera analog. Terus habis itu ada mahasiswa yang bilang nyeletuk gitu, "Ada Pak lagi tambahan, mirrorless yang terbaru ini bisa dia tanpa mirror." Wah, jadi awal itu sebenarnya saya sudah tahu ada mirrorless, cuman kan jarang banget, terus tapi mahasiswanya tuh tiba-tiba menjelaskan karena dia punya mirrorless. Wih, akhirnya dapat ilmu-ilmu baru dari mahasiswa tersebut, dan banyak banget sih ilmu-ilmu yang lainnya. Contoh misalnya kayak foto, sunrise. Sunrise di Pantai Kenjeran di Surabaya. Nah, itu saya pernah ke sana di suatu waktu, saya ngajarin gimana caranya foto sunrise di Pantai Kenjeran. Harus di jam 5 waktu itu kan, jam 5 tapi titiknya di sini. Nah, itu mahasiswa itu, ada yang info, "Pak, titik yang itu bagus, tapi ada yang lebih bagus, ini hidden gems banget. Tapi kita harus naik motor, dan motornya harus diparkir ke tempat pemarkiran yang emang udah, aman karena itu pagi banget. Jadi harus diparkir ke warung yang emang buka 24 jam di sekitar waktu itu. Terus kita agak jalan jauh, jauhnya sih nggak jauh-jauh amat sih, 500 meter ya. 500 meter tuh anggap anggap kalau saya jauh, tapi kalau dia nganggapnya sih deket, ya udah deket. Terus saya datang, oh iya dong bagus. Nah, itu kan dapat ilmu. Terus serunya, terus ya yang pasti setelah jadi pengajar secara profesional, jadi dosen tuh diundang, jadi juri nasional gitu kan. Jadi banyak sekali event, yang skalanya nasional seluruh kota di Indonesia, dan saya menjadi, salah satu jurinya, karena jurinya pasti ada banyak banget. Nah, itu juga jadi yang akhirnya saya jadi kenal sama orang-orang dari luar kota ya, terutama, sama sesama pendidik fotografi. Jadi ada yang dari Bogor, Jakarta, bahkan Padang, dari Bali, dari, Samarinda, dari Makassar. Ya, Masya Allah banyak banget akhirnya kenalan-kenalan, dan itu merupakan, kebahagiaan sih. Nah, terus habis itu dukanya nih, kalau duka itu sebenarnya nggak ada, karena kita udah passion. Saya menganggap ngajar tuh udah kayak having fun gitu. Cuman kalau ditanya bener-bener apa sih dukanya, ya, nggak lain dan yang pasti adalah, soal, income ya, gaji. Nah, mau di-spill gaji nggak? Waduh, ini kayaknya terlalu kurang kurang etis ya. Sebenarnya gaji itu kan sebenarnya rupiah itu kan, tergantung ya, setiap orang bisa memaknai bahwa uang itu nominal berapa itu kalau kita syukuri ya termasuk besar. Cuman ini kita bandingkan dengan, pengajaran-pengajaran non, dosen, misalnya kayak workshop itu jauh banget. Kalau ngajarin workshop itu misalnya dapatnya sekian, belas juta atau berapa puluh juta gitu ya. Tapi kalau dosen nggak akan bisa. Bener-bener cuman satu digit gitu aja. Jadi nggak bisa 2 digit gitu kayak pengajar kalau saya lagi ngajar-ngajar di tempat, di luar, perkampusan gitu ya. Kalau di kampus emang begitu, emang udah standar tuh se-Indonesia. Jadi ya karena saya juga nggak mikirin masalah duit, dan saya sangat-sangat having fun ya, karena saya sangat menganggap, dunia pekerjaan ngajar itu adalah dunia main-main buat saya. Dan iya, saya happy banget kayak lagi nongkrong, lagi ngafe gitulah, kayak kayak healing gitu loh. Jadi kalau nggak ngajar tuh kayak, "Saya harus ngajar nih, ngajar apa ya ngajar apa ya?" Jadi saya sering buka-buka kelas gitulah,
udah ngajar ah, kalau lagi nggak ada yang ngundang, tapi ya alhamdulillah sih sampai dengan tahun 2023 ini banyak sekali undangan-undangan, ngajar dan, memberikan inspirasi fotografi ke insan fotografi di seluruh Indonesia. Dan ada juga nih, cerita yang paling saya ingat gitu ya, cerita cerita yang paling ingat itu sebenarnya banyak nih, aku sampai list nih di handphone aku ya. Sebenarnya yang pertama itu adalah cerita ngajarin anak SMP, bayangin ada ibu-ibu waktu itu, inget banget saya. "Mas Mas," nggak telepon sih awalnya, "Halo assalamualaikum," "Iya waalaikumsalam." "Mas Mas, saya adalah ibu bla bla bla," gitu kan ada namanya. "Iya Bu, kalau ngajar private bisa nggak ya fotografi?" "Oh bisa." Bayangan saya tuh kayak, waduh ini ngajarin ibu-ibu nih, ya udahlah. "Oh ya, harganya berapa? Terus ngapain aja ngajarnya bagaimana?" Saya udah dijelasin, saya bikin quotation, terus saya kasih lah dia gitu kan. Terus habis itu udah hari H, oops sorry, ketika hari H, itu tiba-tiba datang terus, udah langsung semangat kan, ini ibu-ibu kayaknya nih ya. Terus, yang diajar tuh anak SMP, anaknya gitu kan. Wah, anak SMP, terus saya tanya, "Ibu ini anaknya emang udah bisa?" Dia itu pegang kamera terus Mas dari SD, kelas 6 itu pegang kamera terus. Dan SMP dia bener-bener suka jadi tim dokumentasi di sekolahnya, bukan lagi guru-guru sekolahnya, oke. Nih ibu-ibu, ini kayaknya perlu perlu ibu-ibu yang lain lagi dengerin podcast ini juga perlu nih dicontoh nih. Dia ngerti anaknya gitu kan, suka fotografi dan difasilitasi pengajaran private. Nah akhirnya saya ngajarin tuh, beberapa pertemuan, kayaknya waktu itu yang dia pilih yang 8 pertemuan ya. Nah di 8 pertemuan, si anak ini, sangat bagus cara dia menerima, menangkap, responnya dan dia juga saya kasih, tugas mengajar tuh, wah bagus. Itu selain anak SMP ngajar di luar kota itu seru juga, ngajar di luar kota bayangin ya kita cuman berangkat naik pesawat, datang ngajar terus, pulang gitu kan. Nah itu itu kayak hidup ini cepet banget ya, ini pagi saya di Surabaya, siang saya ada di Bogor, terus tiba-tiba malam udah balik lagi di Surabaya, dan besoknya ada di Jogja, dan setelah besoknya lagi balik lagi ke Bandung. Itu cuman untuk ngajar dan ya alhamdulillah, masya Allah tabarakallah itu nyenengin banget sih. Dan itu pengalaman seru, inget, terus abis itu yang susah nih buat kita nih, kita kan cowok ya, itu kalau dapat, siswa, mahasiswi gitu, pengajar atau private gitu, ini cewek dan dia termasuk dalam kategori cantik, aduh wah pusing. Tapi enggak lah, kita agak jangan terlalu dilihat tuh nih anak, kita tetap ngajar aja, kita ngeliat ke bawah kalau bisa ya, jadi lihatnya gini, "Oh ya Mbak, ini adalah, diafragma diafragma adalah ISO adalah speed adalah," tapi iya iya enggak lah itu menurut saya aja ya, ini opini. Jadi melihat si mahasiswi atau, peserta private nih cantik banget di mata saya. Jadi ya waduh seru. Buat teman-teman yang lagi dengerin mungkin pengen, jadi pengajar, ya aduh hati-hati nih kalau pengajarnya sorry kalau kalau peserta yang diajarin itu cantik banget tuh. Kalian banyak-banyak ngeliat ke bawah aja, nggak usah ngeliat ke arah anaknya. Atau kalau enggak ya harus percaya diri ya. Dan ngajarin orang yang udah pinter, nih repotnya nih, kita dapat, waktu kita handle workshop atau seminar, kita dapat orang yang pinter banget, aduh, ya dia akhirnya pertanyaan-pertanyaannya heboh banget. Dan ya banyak banget, selain itu yang terakhir adalah ngajar dilihat sama rektor kampus dan menteri pendidikan. Wah itu kayak the biggest achievement ketika saya harus berbicara di depan, menteri pendidikan dan rektor, kampus itu, wih ini apa yang kita kita ucapkan dan akhirnya dikomentari, "Ya bagus itu kata Pak Mohtred, bahwa, fotografi emang bagus, untuk dikembangkan secara pendidikannya." Nah semacam itu. Dan teman-teman, itu tadi cerita singkat dari saya, Mohtred, dan sebenarnya buat bahan penutup nih, buat teman-teman asal tahu aja nih, saya di sini sebenarnya sampai dengan saat ini kalau ditanya pengennya itu cita-cita tuh jadi apa sih kalau di pengajaran, saya mau ngajar sampai mati gitu. Dan karena tujuan saya adalah mencerdaskan bangsa Indonesia di dunia fotografi. Insya Allah, berkat doa-doa kalian semuanya, saya masih hidup di sini dan saya ingin terus, masuk dan menggeliati di jalur pendidikan fotografi Indonesia. Teman-teman, fotografer newbie, jangan lupa like, comment, subscribe
dan dukung terus konten-konten saya. Terima kasih.